Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kode Channel. Dan di video kali ini saya akan mereview sebuah smartwatch lagi dari brand Amazfit yang memang sebelumnya itu saya memang pernah menggunakan smartwatch dari Amazfit, yaitu Amazfit Bip, yang kalau nggak salah setahun lebih gitu saya menggunakan smartwatch dari brand Amazfit ini. Nah, nilai penting menurut saya dari smartwatch itu di bagian baterainya, karena memang saya butuh smartwatch yang daya tahan baterainya itu cukup lama gitu loh. Nah, Amazfit Bip itu dapat review bagus dari saya karena daya tahan baterainya bisa sampai 45 hari, Pak. Gokil nggak tuh? Jadi memang saya butuh smartwatch yang daya tahan baterainya bagus dan punya screen atau layar yang bagus juga, karena memang Amazfit Bip itu untuk layarnya atau screennya itu masih biasa banget gitu loh. Maka dari itu saya akan mencari smartwatch dengan daya tahan baterai yang bagus dan kualitas screen atau kualitas layar yang bagus juga. Oke bre, mengingat perkembangan teknologi yang begitu cepat, jam tangan pun berevolusi yang tadinya cuma buat ngeliat jam berapa sih sekarang menjadi lebih multiguna. Dalam artian tuh bukan cuma ngelihat jam doang gitu loh bre. Tapi sekarang jam tangan tuh udah lebih pintar dari kalian yang cuma sekolah online tapi nggak dapet ilmunya sama sekali. Oke, cukup. Makanya sekarang ada yang namanya smartwatch gitu loh bre. Jadi kali ini saya akan mereview sebuah smartwatch dari brand Amazfit lagi, yaitu Amazfit T-Rex. Kalau kita denger dari namanya aja itu udah kelihatan sangar kan. T-Rex, predator nomor 1 di dunia dinosaurus. Gokil nggak tuh? Ya karena smartwatch ini mempunyai ketangguhan di atas rata-rata smartwatch yang ada di pasaran saat ini bre. Dan pastinya dengan harga yang sangat terjangkau di kelasnya ini. Oke, yang pertama kita bahas mengenai boxnya terlebih dahulu. Seharusnya sih opini dari saya pribadi nih, untuk warna boxnya itu kan harusnya mencerminkan dengan nama produknya gitu. Kan nama produknya Amazfit T-Rex, kok boxnya warna putih? Emang ada T-Rex albino gitu? Jadi memang itu cuma opini pribadi saya sih. Tapi memang untuk lini produknya si Amazfit ini, untuk boxnya sendiri warnanya putih ya. Jadi ya nggak ada salahnya sih saya beropini seperti itu gitu kan. Nah, di dalam boxnya sendiri itu kita cuma mendapatkan smartwatchnya itu sendiri, lalu ada manual book dan ada charger dengan mekanisme magnetik. Nah, kelebihan dari charger macam ini atau charger magnetik, kita tuh nggak butuh effort lebih buat ngecas jam tangan ini bre. Tinggal jelep langsung ngecas gitu kan. Maksudnya ya nggak butuh kayak dicolok-colok gitu loh. Tinggal taruh nih smartwatchnya di atas chargernya udah. Kalau kalian lihat sekilas dari jam tangan Amazfit T-Rex ini, itu desainnya mirip-mirip sama jam tangan si G-Shock. Iya mirip-mirip lah gitu. Dimensi bodinya sendiri memiliki ukuran 4,7 x 4,7 cm dengan ketebalan 1,3 cm. Ya untuk ketebalannya sih masih wajar sih untuk kelas smartwatch yang tangguh ini bre. Tapi pas saya pakai sendiri bre, saya tuh ngerasa kayak kurang cocok aja gitu loh. Karena memang tangan saya kan kecil atau kurus gini ya. Jadi ngerasa kurang cocok aja gitu pak. Tapi ya saya harap dengan menggunakan smartwatch dari Amazfit ini, yaitu Amazfit T-Rex ini, saya harap pola hidup saya tuh berubah jadi sehat gitu kan, dengan sedikit berolahraga gitu. Karena saya sendiri tuh ya memang kurang demen sih dengan olahraga gitu pak. Ya wacana aja dulu, lakuinnya mah entah kapan gitu kan. Nah, bagian itu sangat penting banget bre. Karena memang dari awal saya singgung bahwasannya nih smartwatch sangat tangguh banget gitu kan. Smartwatch ini memiliki sertifikasi dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat setelah memenuhi 12 regulasi dalam tes kualitas berstandar militer, yaitu MIL STD 810G. Gokil. Nah, beberapa ketahanannya diantaranya tahan banting, tahan suhu ekstrim hingga 70 derajat Celcius untuk suhu panasnya, serta minus 40 derajat Celcius untuk suhu dinginnya. Bukan cuma itu aja, smartwatch ini juga bersertifikasi 5 ATM. Apa tuh bang? 5 ATM? ATM? Bukan pak. Ya, ini adalah sertifikasi di atasnya IP68 yang ada pada smartphone, di mana sertifikasi ini mampu bertahan hingga kedalaman 50 meter. Emang siapa yang mau pakai jam tangan ini buat nyelam sampai 50 meter bang? Ada tuh penyelam-penyelam yang emang meneliti kedalaman laut gitu kan, makanya butuh jam tangan yang bisa bertahan hingga kedalaman 50 meter pak. Karena memang semakin dalam kita menyelam di laut, itu tekanannya makin neken banget pak, makanya butuh jam tangan atau smartwatch yang kuat gitu loh pak, di bawah nyelam hingga 50 meter. Gokil. Ngomongin tentang ketangguhan, pastinya tuh kita butuh build quality yang solid yang ada pada smartwatch gitu kan. Yang pastinya tuh ada pada smartwatch Amazfit T-Rex ini bre. Bodi bagian bawah berbahan metal, sedangkan di bagian framenya berbahan polimer. Untuk finishingnya sendiri mencerminkan nama produknya itu sendiri, yaitu T-Rex, yang tangguh dan ngaco. Beberapa kali smartwatch ini saya sengaja jatuhin ke lantai buat tes ketahanannya bre. Ya memang nggak apa-apa sih, tapi ya saya ngerasa sayang aja gitu loh sama smartwatch ini, takut lecet gitu loh pak. Jadi ngapain beli jam tangan ini kalau misalkan masih takut
takut lecet, Pak. Padahal ya nggak kenapa-napa waktu dijatuhin gitu loh, Pak. Nggak rusak. Jam ini punya 4 tombol yang berbahan metal dengan tekstur grill yang cukup nyaman saat disentuh. Fungsi dari masing-masing tombol ini adalah di bagian kanan atas fungsinya untuk select, kanan bawah untuk back, lalu tombol kiri atas untuk scroll up, dan tombol kiri bawah untuk scroll down kalau misalkan kalian sedang males menggunakan fitur touchscreen-nya gitu loh. Lanjut di bagian strapnya. Untuk strapnya sendiri berbahan rubber yang sangat elastis banget, bre. Feel strapnya sendiri pertama dipakai rasanya tuh kurang nyaman gitu, Pak. Perlu adaptasi lagi sih. Tapi setelah itu udah terbiasa kok. Strapnya ini belum ada customnya ya, bre. Jadi adanya yang original aja. Oh ya, untuk pilihan warnanya ada 5. Pertama hitam yang sedang saya pakai ini. Kedua cream. Ketiga army green. Bukan army BTS ya. Keempat abu-abu. Dan terakhir camo green. Oke, sekarang kita lanjut di bagian screen-nya. Ini nih yang paling saya suka, Pak. Karena memang sebelumnya kan saya menggunakan Amazfit Bip yang kualitas screen-nya atau kualitas layarnya ya biasa banget gitu loh. Tapi di Amazfit T-Rex ini punya kualitas screen atau kualitas layar yang sangat bagus, Pak. Karena Amazfit T-Rex ini menggunakan layar berpanel AMOLED beresolusi 360x360p dengan ukuran 1,3 inci dan diproteksi Corning Gorilla Glass 3 plus anti fingerprint coating. Jadi layarnya ini tuh nggak meninggalkan bekas sidik jari kita, bre. Ini nih yang saya suka. Warnanya yang dihasilkan dari jam tangan ini benar-benar solid banget karena udah AMOLED, Pak. Sedikit membahas layar AMOLED. Sudah umum diketahui bahwasanya panel layar jenis ini banyak disukai oleh pengguna. Ya karena memiliki konsistensi warna yang sangat baik, Pak. Di kondisi outdoor pun brightness-nya sangat terjaga, Pak. Sehingga tetap nyaman untuk dilihat. Oke, bre, kita berlanjut ke fitur-fitur yang ada pada Amazfit T-Rex ini. Memang fiturnya tuh banyak banget yang mungkin nanti ada beberapa fitur yang nggak saya sebutin gitu ya. Ya mungkin kalian perlu cobain sendiri dah untuk fitur-fitur yang ada di smartwatch Amazfit T-Rex ini, bre. Mulai dari status yang berisi seberapa jauh kita berjalan dan berapa kalori yang sudah terbakar, Pak. Selanjutnya ada sensor detak jantung, lalu ada fitur workout yang bisa memonitoring hingga 13 aktivitas workout seperti jogging, berjalan, bersepeda, berenang, dan lain-lain. Bahkan bisa juga untuk climbing atau mendaki gunung gitu. Saya sendiri sih belum pernah ya mendaki gunung. Orang buat olahraga ringan aja saya nggak pernah, Pak. Sebagai contoh, saya sebenarnya nggak terlalu suka olahraga. Tapi dengan adanya smartwatch ini ya adalah sedikit dorongan buat olahraga ya walaupun cuma jalan kaki doang ke depan komplek gitu, Pak. Plus pamer di Instastory biar kelihatan sehat gitu, Pak. Dengan ada GPS yang tertanam di smartwatch ini, kita bisa tahu seberapa jauh kita melangkah, berapa langkah kaki, dan kita juga dikasih tahu tracking yang udah kita lewatin tadi. Kalian bisa lihat history recordnya via smartwatch-nya langsung atau monitoring dari software Amazfit-nya sendiri. Pertama buka software Amazfit-nya, lalu tekan logo di pojok kanan atas, lalu pilih exercise record, nanti akan muncul histori aktivitas yang kita lakuin bersama Amazfit T-Rex ini. Dan yang paling penting, bre, fitur GPS ini tidak memerlukan konektivitas internet, yang mana kalau misalkan kalian mendaki gunung atau climbing, itu kan nggak ada sinyal gitu kan. Jadi kita nggak perlu menggunakan konektivitas internet untuk menggunakan fitur GPS-nya ini. Itu sangat bagus sekali gitu ya, Pak. Karena memang kalau misalkan kita climbing, kita tuh takut nyasar gitu kan. Dengan adanya fitur GPS yang akurat ini, ya bisa membantu kita supaya kita tuh nggak kesasar gitu loh, Pak, kalau misalkan kita climbing gitu kan. Ada juga fitur untuk melihat ramalan cuaca, lalu fitur musik untuk mengontrol lagu yang terdapat di smartphone yang tersambung ke jam ini. Tapi sayangnya untuk fitur musik ini, kita tuh nggak bisa nyimpen musik ke dalam smartwatch-nya ini, bre. Jadi itu kita cuma bisa ngontrol musiknya doang kayak next, previous, play, atau pause doang gitu loh. Dan terakhir ada fitur yang sangat membantu untuk orang yang lupa seperti saya ini, yaitu fitur Find My Phone. Karena kalau misalkan saya lupa naruh HP saya di mana, jadi tinggal tekan aja Find My Phone, nanti bakal bergetar atau bunyi-bunyi gitu supaya kita tahu posisi HP kita di mana gitu, Pak. Buat variasi kalau misalkan kalian bosan dengan tampilan watch face-nya, kalian tuh bisa customize di pengaturannya. Jadi kalian bisa ngatur tema apa yang akan kalian gunakan gitu loh, supaya nggak bosan gitu loh, Pak. Fitur yang lupa saya kasih tahu yang menurut saya itu cukup berguna yaitu notifikasi. Jadi notifikasi dari HP terhubung ke smartwatch-nya ini, bre. Tapi sayangnya kita tuh nggak bisa bales langsung dari smartwatch-nya gitu loh. Ya kali kita ngetik lewat layar sekecil ini, Pak. Ya nggak mungkin kan? Oke, ini terakhir banget dah. Kita bakal bahas mengenai baterainya. Karena memang baterai itu sangat penting banget menurut saya. Karena memang saya tuh butuh daya tahan baterai yang bisa tahan lama gitu loh, bre. Dengan kapasitas sebesar 390 mAh, smartwatch ini mampu bertahan hingga 20 hari dengan kondisi GPS nyala dan heart rate-nya nyala juga. Memang terbukti sih, pertama kali saya gunakan pada tanggal 11 Juli 2020 dalam kondisi baterai 95%, hingga tanggal 5 Agustus 2020 baterainya tuh tersisa 2%, bre. Jadi memang akurat lah berdasarkan klaim dari Amazfit-nya langsung. Sedangkan untuk penggunaan jam tangan aja tanpa terkoneksi ke HP, baterainya bisa bertahan sampai 66 hari. Gila nggak
tuh. Jadi jam tangan ini tuh nggak manja gitu loh Pak. Dikit-dikit minta di-charge, dikit-dikit minta di-charge gitu. 66 hari kalian nggak perlu nge-charge gitu Pak. Jika kalian menggunakan fitur workout seperti contohnya record tracking saat berolahraga, Amazfit T-Rex ini hanya mampu bertahan 20 jam aja. Ya karena memang semua fitur yang ada di smartwatch ini tuh nyala semua Pak. Jadi ya wajar aja sih menurut saya gitu. Oke Bre, jadi mungkin itu aja kali ya review dari saya tentang smartwatch dari Amazfit ini, yaitu Amazfit T-Rex gitu loh. Jadi ini tuh review pertama saya tentang smartwatch gitu ya. Jadi kalau misalkan ada salah kata atau kekurangan dari review saya, coba tulis di kolom komentar gitu loh. Saya butuh saran dan kritiknya dari kalian semua gitu loh. Nah, kesimpulan dari saya nih langsung aja gitu kan. Untuk harganya sendiri itu di marketplace Indonesia harganya sekitaran 1.700.000 sampai 1.850.000. Ya menurut saya untuk harganya ini itu cukup terjangkau di mana fitur-fitur yang kita dapatkan dan ketangguhannya ini sangat bagus gitu loh Pak. Apalagi daya tahan baterainya yang gila banget, bisa sampai 66 hari Pak. Ya itu kan karena memang nggak pakai fitur apapun gitu. Tapi 20 hari menggunakan fitur GPS dan heart rate-nya itu udah cukup lama banget loh Pak. Kita nggak perlu ngecas setiap hari gitu kan Pak. Dan memang untuk harganya ini menurut saya cukup terjangkau gitu loh. Dimana untuk harga smartwatch kayak Apple Watch gitu yang sampai 6 jutaan, ini tuh recommended banget lah gitu lah Pak. Ya mungkin kalau misalkan kalian bilang mahal, mungkin kalian itu belum bisa menghasilkan uang, atau memang kalian belum kerja, atau memang kalian itu masih pelajar atau masih bocil yang memang belum punya duit buat beli barang yang satu ini. Karena memang di umur saya yang 20 tahun ini sampai mungkin 30 tahun nanti kita tuh butuh smartwatch yang bisa memonitoring olahraga atau aktivitas olahraga kita gitu loh Pak. Jadi memang ya itu tergantung dari kalian ya, worth it atau enggaknya gitu. Karena memang kalau misalkan nggak worth it berarti pasarnya bukan buat kalian gitu loh Bre. Jadi mungkin itu aja review dari saya. Semoga video review ini bermanfaat. Jadi like videonya kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Elvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.